Sehari sebelum batas akhir pembayaran di bulan ketiga ini, PT Indonesia Sarana Service atau ISS sama sekali belum menyetor imbalan jasa layanan pengelolaan parkir ke kas daerah. Karena itu, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Beni Erlangga Yogaswara, meminta rekanannya tersebut segera memenuhi kewajibannya, meski belum ada adendum perjanjian kerjasama atau PKS. Ia menjamin pihaknya tetap akan melakukan restitusi jika dalam adendum itu nantinya diputuskan nilai uang yang dibayarkan di bawah nilai rupiah yang telah disetorkan. Apalagi saat ini, PT ISS sudah melakukan penarikan retribusi parkir pada warga Sidoarjo sejak 3 bulan lalu. Beni yang ditemui di kantornya beberapa waktu lalu menyebutkan, PT ISS sudah mengelola 19 titik parkir tepi jalan dan di kompleks Gor Gelora Delta Sidoarjo. Betul, karena mulai awal di PKS sudah difasilitasi itu. Ada di pasal 5 mungkin ayat 5 atau berapa gitu. Penambahan pengurangan nanti dikaji oleh konsultan independen yang disetujui kedua belah pihak itu. Karena ini perjanjian kedua belah pihak, kami sudah mengeluarkan surat ya. Harapannya kami ya segeralah dicukupi PKS tersebut ya, jadi kami tetap di PKS bunyi 359 ya, karena tidak ada, kita kaji lagi, kita adendum itu. Namun, bagian legal LSM Java Corruption Watch atau JCW Supriyono SH menilai sudah tidak diperlukan lagi adendum dalam kerjasama antara Pemkab dan PT ISS. Menurut Supriyono yang didampingi Ketua JCW Sigit Imam Basuki, PKS tersebut sudah batal demi hukum. Dasarnya, PT ISS sudah melakukan prestasi lantaran tidak menyetorkan uang ke kas daerah sebesar 2,67 miliar setiap bulannya. Dan sesuai klausul yang ada di PKS tersebut, PT ISS sudah dikenai sanksi berupa pemutusan hubungan kerjasama. Karena itu, JCW menyarankan pada Pemkab Sidoarjo untuk segera melakukan tender ulang. Kemudian menerima jaminan pelaksanaan sebesar 5%, 1,6 miliar sebelum tanda tangan PKS, yaitu pada tanggal 25 bulan 4 2022 itu harus masuk. Apabila hak dan kewajiban ini masing-masing pihak, di mana pihak disub juga atau sebagai selaku pihak pertama, harus juga menyediakan titik parkir yang akan digarap, yaitu yang dituangkan dalam SK Keputusan Bupati nomor 188 sebanyak 359 titik. Apabila kedua belah pihak ini sudah melaksanakan kedua-duanya, maka 1320 itu sah. Tetapi apabila salah satu tidak melakukan kewajibannya, maka akan terjadi namanya prestasi. Nah, kalau prestasi berarti ada tidak pemenuhannya suatu prestasi. Nah, siapa yang dirugikan dalam hal ini? Ya itu yang melakukan suatu gugatan hukum atau merasa dirugikan, dia harus melakukan suatu upaya hukum. Nah, di dalam pasal 14 sanksi di dalam pasal 14 di dalam perjanjian PKS ini dituangkan bahwa apabila pihak kedua lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang terkait dengan pembayaran nilai pendapatan imbal jasa layanan sebagaimana pasal 5, maka pihak dua dikenakan sanksi berupa pemutusan hubungan perjanjian. Sehingga secara otomatis perjanjian ini sudah batal demi hukum pada saat para pihak itu tidak memenuhi kewajibannya. Artinya PKS yang sudah disepakati kedua belah pihak secara otomatis gugur. Walaupun di antara keduanya tidak memutuskan hubungan itu atau kerjasama itu. Iya, karena itu sudah diatur dalam klausul perjanjian. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka dianggap perjanjian ini sudah batal demi hukum. Itu ada. Makanya di pasal 14 dituangkan di situ. Apabila pihak dua ini kan sampai sekarang belum membayar atau lalai atau tidak memenuhi kewajiban terkait dengan pembayaran nilai pendapatan jasa layanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 harus nyetor 2,67 per bulan atau dalam 1 tahun 32,09 miliar.
maka pemutusan hubungan perjanjian bisa dilakukan oleh dan wajib dilakukan di sini. Jadi dikenakan sanksi untuk pemutusan hubungan perjanjian kerjasama. Saat kalau kemudian PKS itu batal demi hukum, kemudian saat ini PKS melakukan pungutan parkir di 20, berarti itu sudah perbuatan melanggar hukum dong? Jelas, karena itu uangnya kemana? Itu bisa diduga unsur korupsi nanti bisa masuk kalau penggunaan uangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti ada unsur penggelapan, ada juga unsur korupsi di situ. Sehingga ini sekarang ini harus segera pemerintah mengambil langkah konkret, langkah hukum konkret, di take over lagi, diambil kembali aja oleh Disub untuk dilakukan sementara ini mengelola yang sudah ada ini, exciting ini, sambil menunggu melakukan tender ulang lagi, siap cari pemenang yang memang profesional dan punya kemampuan dan realistis sesuai dengan berapa sih estimasi parkir itu kan bisa diestimasi dari data-data tahun-tahun sebelumnya. Kan nggak merujuk ada target. Saya rasa itu yang paling efektif. Supaya tidak liar. Kalau sudah liar maka PAD kita dari parkir hilang dan pasti cenderung turun. Coba kita lihat hasil kajian Disub 98 miliar. Tetapi dengan kondisi pandemi turun menjadi 68 miliar. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspading Tias melaporkan untuk DNN TV.